Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Sahda Salsabila, Janubah Arifah Gopsah, Ronaldo Angga, Juhroti Kubro, dan Yuan Sari Bayu Pramudia. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada mata kuliah HI keempat, kita mendapatkan tema yaitu akhlak berbusana dalam Islam. Pak Jainur Anwar yang selaku dosen HI keempat ini. Baik, ini merupakan pokok bahasan pada tema kali ini. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tujuan berbusana menurut Islam. Yang kedua adalah batasan aurat laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah karakteristik busana muslim dan muslimah. Dan yang terakhir atau yang keempat, beberapa persoalan seputar busana dalam pandangan Islam. Jadi di sini dalam pokok bahasan di mana kita ketahui Islam itu sebagai agama yang sempurna, yang mengatur hampir atau mengatur semua aspek kehidupan umatnya dari berbusana ataupun yang lainnya. Jadi di mana kita ketahui bahwa berbusana itu atau berpakaian ini merupakan bentuk kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi di dalam berbusana ini hendaknya kita melakukannya secara nyaman, aman, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya ada tujuan berbusana menurut Islam. Salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 26 yang memiliki arti, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan dalam memerintahkan umatnya agar mengikuti adab berpakaian dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Bayangkan saja dengan pakaian yang tidak menutup aurat terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis dan ditakutkan adalah timbulnya hawa nafsu. Ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang cukup dasar dan sebenarnya sangat mudah dilakukan. Nah, di sini yang pertama ada menutup aurat dan sebagai perhiasan. Islam mengatur masalah aurat, menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan, khusus untuk muslimah memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Pakaian juga sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah dan sesama manusia. Seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang dianggap indah selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan syariat Islam. Kemudian yang kedua ada memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari hal-hal luar sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl 81 yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan." Ayat ini mengisyaratkan fungsi pakaian sebagai pelindung manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman. Yang ketiga ada sebagai bagian dari ibadah. Adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti. Kemudian yang keempat ada menghindari dari godaan setan, dan yang kelima sebagai identitas diri yang dimana bisa dijadikan sebagai pembeda antara laki-laki dan juga perempuan, dan yang terakhir untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, batasan aurat laki-laki dan perempuan.
batasan aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh HR Ahmad dan Al-Baihaqi yang berbunyi karena di antara pusat dan lutut adalah aurat. Selanjutnya, batasan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang lainnya haram untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum kecuali bagi mahram atau mahrimnya. Bagi suaminya, wanita tidak mempunyai batasan aurat. Batasan aurat bagi perempuan juga telah disampaikan di dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan melihara kemaluan, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka dan putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan telah dijelaskan juga di surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri lain. Meskipun kecantikan mereka menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada karakteristik busana muslim dan muslimah. Yang dimana yang pertama ada untuk menutup aurat, yang kedua longgar dan tidak ketat atau tidak memperlihatkan lekukan tubuh, yang ketiga ada tidak mengundang syahwat, yang keempat tidak transparan, dan yang kelima tidak menggunakan parfum yang sangat mencolok, dan yang keenam tidak menyerupai laki-laki atau perempuan, dan yang ketujuh bukan pakai syuhrah ruj yang kedua putra atau bagi laki-laki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian terdapat beberapa persoalan berbusana dalam pandangan Islam sendiri, yaitu yang pertama, adanya perbedaan pandangan antar ulama mengenai aturan berbusana. Ada ulama yang berpendapat bahwa agama masih mengizinkan wanita untuk membuka wajah dan telapak tangannya. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya agama menganggap bahwa telapak tangan dan wajah juga merupakan aurat yang harus ditutup. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu adanya perbedaan pandangan antar ulama mengenai maksud tujuan berbusana sebagai perhiasan. Pandangan-pandangan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Sa'id bin Ibnu Jubair dan Al-Auzal dan Al-Dahab berpendapat bahwa perhiasan yang boleh nampak adalah wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa perhiasan di sini adalah pakaian. Kemudian yang ketiga, Al-Hasan berpendapat bahwa perhiasan adalah wajah dan pakaian. Kemudian untuk yang keempat yaitu Ibnu Abbas berpendapat bahwa perhiasan di sini yaitu celak, cincin, dan suatu perwarna pada telapak tangan. Dan perbedaan pandangan yang terakhir yaitu Ikrimah dan Atta berpendapat bahwa perhiasan yang boleh tampak dari seorang wanita adalah wajah, telapak tangan, dan cincin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.